Selamat datang kembali teman-teman di God and Beyond Podcast. Kali ini aku kedatangan tamu yang aku yakin banget sih. Jadi teman-teman yang suka nonton video aku pasti tahu beliau ini siapa. Dan kita akan ngomongin soal filsafat tentunya. Karena filsafat tuh masih rame ya di Indonesia berkat salah satu influencer di Indonesia gitu loh. Eh, Sebetulnya influencer ini dia ngomong kalau jurusan filsafat yang mesti dihapus gitu loh. Filsafatnya itu sendiri itu tuh penting banget ya. Dia mengakui itu ya kalau filsafatnya penting tapi ya jurusan filsafatnya masih dihapus. Tapi emang karena ucapannya itu beberapa penontonnya itu tuh ada yang salah tangkap, ada yang salah tangkap dan malah jatuh pada kesimpulan bahwa filsafat itu nggak penting atau filsafat itu udah mati gitu. Tapi memang nggak terlalu jelas juga sih. Maksudnya kan kalau misalkan kita nonton di channelnya Bagus Muljadi, ketika dia diskusi sama Ya, Bagus Muljadi, influencer ini itu tuh sepertinya tidak terlalu serius mengenai penghapusan jurusan filsafat ini dan lebih kepada engagement, lebih kepada memantik diskusi gitu loh. Jadi aku nggak yakin ya apakah penghapusan jurusan filsafat itu betul-betul serius atau enggak. Anyway, uh, fokus podcast ini tuh akan fokus ke kematian filsafat bersama bintang tamu saya malam ini, Mas Cahyaning Nala. Mas, makasih udah bersedia tampil di channel saya, Mas. terima kasih kembali Mas. Eh, Luar biasa channelnya ya. Saya sudah nonton beberapa tadi. Iya, terima kasih juga, Mas. Sebelum kita memasuki ke topik, aku pengen Mas Cahyaning untuk kenalan dulu sama audiens aku, sama teman-teman aku. Mas ini siapa dan alasan mengapa membuat channel Cahyaning Nala yang isinya tuh filosofis banget gitu. Kebanyakan ngomongin filsafat. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Apriyadi ya sudah mengundang saya untuk bicara di channel beliau yang luar biasa menurut saya ya. Cerita saya bikin channel itu sebetulnya mulai tahun 2020-an lah ya. Sudah agak lama sebenarnya. Waktu itu saya masih studi di UGM ya waktu itu. Kebetulan itu era COVID kan ya. Nah, di era COVID itu banyak nganggur kira-kira di kosan sambil ngekos kan. Lalu ada saran dari teman-teman nih, bagaimana kalau kita bikin eh, apa YouTube lah ya. Bikinlah YouTube kemudian waktu itu misinya adalah popularisasi filsafat ya. Jadi ingin menghadirkan filsafat dengan bahasa yang lebih populer, lebih enak. Kalau bahasa saya waktu itu adalah bahasa bahasa koran bahkan ya. Jadi saya membayangkan koran itu kan dibaca tukang becak bisa, dibaca dosen, dibaca mahasiswa bisa gitu kan. Nah, bagaimana kalau filsafat itu disampaikan dengan bahasa yang demikian? Tentu peminatnya akan banyak. Cuma memang dalam perjalanannya tidak sesederhana itu membuat filsafat menjadi apa ya ke dalam bahasa yang sederhana gitu kan. Ada istilah-istilah yang kemudian kadang kita susah menemukannya. Misalnya kayak istilah eksistensi, esensi kayak gitu itu agak susah mencari padanannya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ya mau nggak mau kemudian kita harus tetap menggunakan istilah itu, tetapi dengan penjelasan yang agak panjang kemudian. Nah, saya coba melebar kemudian ke TikTok juga ya belakangan ini, karena kayaknya orang-orang udah pada lari ke sana. Kira-kira begitu Mas, niat awalnya. Tadi Mas menyebutkan bahwa memang susah untuk mempopulerkan filsafat karena memang ada beberapa istilah yang dalam filsafat tuh kita apa ya susah untuk mendapatkannya dalam bahasa Indonesia gitu loh. Bahkan ketika kita baca buku yang dari bahasa Inggris saja, kita bingung ini bahasa Indonesianya apa ya? Karena memang kita susah menemukan padanannya loh. Eh, jadi kan ujung-ujungnya ya, wah filsafat tuh kayak pakai bahasa yang sok-sok tinggi, endaki-endaki gitu. Padahal bukan sok-sokan bahasa tinggi, tapi emang susah cari padanannya ya. Betul. Eh, oke Mas, ayo kita masuk ke dalam topik filsafatnya. Aku pengen Oke. tanya seperti ini. Kalau misalkan Mas Cahya ketemu sama anak SD kelas 5 katakanlah, lalu dia tanya sama Hmm. Mas Cahya, Mas, filsafat itu apa sih? Ah, mungkin itu pertanyaan saya. Apa itu filsafat? Tapi jelaskan seolah-olah kita semua, saya dan penonton semua ini adalah kelas 5 SD, Mas. Eh, saya akan
beri penjelasan, beberapa kali saya mencoba dengan penjelasan begini. Penjelasan yang mempertanyakan dengan pertanyaan mengapa. Jadi kalau misalnya eh, mengapa dia jatuh, misalnya. Kalau orang tidak makan, tidak bisa makan, misalnya mengapa dia tidak bisa makan. Kalau tidak ada yang mau dimakan, mengapa tidak ada yang mau dimakan. Jadi saya akan menggunakan bahasa itu bagi anak SD bahwa filsafat itu adalah mempertanyakan mengapa sesuatu itu terjadi. Saya kira itu bahasa yang paling mungkin disampaikan berkaitan dengan paling tidak apa yang anak SD alami dalam kehidupan sehari-harinya. Karena terlebih dari itu menurut saya agak susah ketika menjelaskan secara teoritik ya, apalagi konsep-konsep yang begitu rumit gitu. Saya akan menggunakan istilah itu bahwa filsafat itu adalah ketika kita mempertanyakan sesuatu dengan pertanyaan mengapa Oke. gitu. Ketika kita mempertanyakan sesuatu dengan pertanyaan mengapa, itu Betul. adalah definisi filsafat yang akan Mas kasih kepada anak SD ya, yang lebih relatable. Eh, Oke, sekarang karena penonton saya bukan anak SD, anggaplah kalau sekarang kita berhadapan sama netizen Indonesia. Mas, apa itu filsafat? Ya, kalau secara akademis kira-kira ya memang ada banyak definisi ya tentang apa itu filsafat ya. Saya akan coba kutipkan dua definisi lah paling tidak ya. Pertama saya mengambil dari definisinya Gilles Deleuze ya di dalam buku What is Philosophy. Dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah merangkai konsep-konsep. Jadi satu pemahaman itu biasanya tidak berasal dari satu konsep tunggal, tetapi berasal dari banyak konsep yang kemudian kita satukan. Contoh sederhana misalnya begini, ketika kita menjelaskan burung, ya, maka konsep burung itu dirajut dari beberapa konsep. Pertama misal konsep terbang, karena burung pasti terbang. Kemudian ada konsep sayap, ada konsep kaki, ada konsep bulu, itu kemudian dirajut satu sama lain, ya, dikumpulkan satu sama lain, sehingga kemudian menjadi satu kesatuan yang itu kita sebut sebagai burung. Nah, seni berfilsafat itu menurut saya adalah salah satunya seni merajut konsep-konsep itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua saya juga suka dengan definisinya Bertrand Russell ya di dalam buku yang ini sangat banyak dibaca oleh orang Indonesia ya. Sejarah filsafat barat kira-kira begitu. Dia bilang bahwa filsafat itu adalah tanah tak bertuan yang merentang antara agama dan sains. Agama ini bersifat sesuatu yang pakem kira-kira ya, sesuatu yang dogmatis gitu. Lalu kemudian sains ini sesuatu yang selalu membaharu, selalu ada kebaruan-kebaruan di situ. Nah, antara yang dogmatis dan yang kebaruan-kebaruan tadi itu sebetulnya agak sedikit bertentangan. Tetapi kata Bertrand Russell itu bisa dipertemukan oleh salah satunya filsafat itu sendiri. Jadi filsafat mencoba mempertemukan dua hal itu. Entah jalannya melalui interpretasi atau rasionalisasi dan berbagai bentuknya yang membuat dua hal yang dianggap bertentangan itu bisa saling ketemu. Nah, dua hal ini menurut saya eh, secara konseptual biasa kita pakai ya, biasa kita temukan. Memang kalau mau mendefinisikan apa filsafat secara esensial itu sebetulnya agak rumit ya, karena kita akan selalu berputar-putar dengan cinta kebijaksanaan, yang itu susah juga untuk dijelaskan. Makanya yang paling mudah sebetulnya menjelaskan apa itu filsafat adalah dengan cara kerja filsafat itu. Nah, yang saya sebutkan tadi dua definisi itu adalah untuk menjelaskan cara kerja filsafat. Yang pertama tadi itu adalah merajut konsep-konsep, kemudian yang kedua adalah mencoba menjembatani, menjadi tanah tak bertuan antara sains dan agama. Nah, selama ini secara
konseptual yang saya pahami seperti itu kira-kira Mas untuk filsafat itu. Oke, kita udah punya beberapa definisi mengenai apa itu filsafat. Eh, Pertama tadi kita ngomongin soal ketika kita mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, itu yang akan Nah, kita kasih kepada anak-anak. Kedua, ketika kita mengatakan bahwa ya, filsafat itu adalah merangkai konsep-konsep. Lalu kita juga punya definisi dari Bertrand Russell, tanah tak bertuan antara sains dan agama. Em, tapi saya nggak apa ya, ketika orang ngomongin soal filsafat, seolah-olah filsafat tuh kayak bukan semua hal yang kita omongin ini, tapi filsafat tuh lebih kepada bagaimana kita memahami dunia gitu loh. At least itu yang saya kira akan dipakai definisinya oleh orang ketika ngomongin soal filsafat. Makanya ada nih, makanya ketika kita ngomong buku-buku dari New Atheism misalkan, kecuali Daniel Dennett ya, hmm, New Atheism macam hmm. Dawkins lah atau Harris, atau yang lainnya kayak misalkan Stephen Hawking lah yang paling terkenal ya. Jadi sebelum Oke. influenza ini Stephen Hawking tuh udah lebih dulu ya 2012 tadi ya ngomong bahwa filsafat tuh udah Iya, mati gitu karena sudah tidak lagi bisa eh, apa ya mengejar modern science, science modern gitu loh. ya Terus betul. bukan cuman Stephen Hawking aja ya, kayak Lawrence Krauss atau Neil deGrasse Tyson, itu banyak banget yang kayak apa ya, yang kayak bilang bahwa ini filsafat nih udah mati atau filsafat tuh nggak Ya, relevan gitu. Lah. Soalnya kita udah punya tools yang lebih baik nih, kita punya alat yang lebih baik gitu loh untuk memahami alam gitu. Loh. Nah, mungkin aku pengen tanya kayak apa betul, Mas, kalau filsafat tuh sudah mati? Karena kita kita tuh saat ini udah punya alat yang jauh lebih baik ketimbang filsafat gitu. yaitu sains ya. Ya, Iya, iya, iya. Saya membaca itu penjelasan Stephen Hawking itu di dalam buku Grand Design tepatnya itu ya. Jadi Grand Design itu di bagian awal memang Stephen Hawking bilang begitu ya bahwa filsafat sudah mati karena penjelasan-penjelasan filosofis tentang kehidupan itu sudah diambil alih oleh para saintis dan ilmuwan kira-kira begitu. Tetapi saya ingin mengatakan begini bahwa sebetulnya konstruksi pengetahuan itu eh, boleh kita sebut linier antara filsafat dengan sains ya. Sains yang dalam hal ini ingin saya katakan itu adalah sains dalam kan paling tidak yaitu kemudian nah, ini kan acuan kita ketika menyebut sains Mas, itu adalah dua hal itulah paling tidak. Mas, maaf, maaf saya potong. Nah, Barusan soalnya sinyalnya jelek. Mohon diulangi lagi tadi saat Mas menjelaskan bahwa sains yang saya pahami itu adalah sains yang, nah dari sana penjelasannya langsung kepotong tadi. Soalnya sinyalnya jelek. Maafin ya Mas. oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau kepotong lagi sampaikan aja, nanti tak coba ulang Ya, Mas ya. ya. Jadi sains yang Oke, Mas maksud itu sains seperti apa, Mas? oke. Jadi sains yang saya maksud itu adalah sains yang selama ini dipahami dengan dua kerangka ukuran. Yang pertama itu biasanya dapat diuji secara verifikatif, bisa dibuktikan secara bisa dicek lah kira-kira faktanya, kira-kira. Kemudian yang kedua adalah bersifat empiris. Jadi dua hal itu kan ketika kita menyebut sains hari ini, maka ukuran dua hal itu yang paling fundamental. Nah, persoalan metodologi dan segala macam itu adalah penyerta berikutnya yang bisa berbeda kira-kira. Tetapi tetap saja muaranya itu adalah bagaimana hasil dari kajian sains itu bisa diverifikasi dan kemudian bersifat empiris. Itu ukuran sains yang saya ingin saya beri batasan. Nah, kalau demikian, maka sebetulnya pada riset-riset sains itu atau pada temuan-temuan sains itu sebetulnya masih kita temukan apa yang tidak empiris dan tidak
verifikatif saja. Ya. Ya, ada yang sisi rasionalnya. Yang ini saya ingin identifikasi sebagai pendekatan filosofisnya. Sederhana misalnya, ketika kita melakukan riset, misalnya hari ini ya, penelitian-penelitian lah ya. Pertama kita misalnya punya hipotesa, ya, asumsi awal lah kira-kira. Nah, pertanyaan kita kan dari mana hipotesa itu muncul? Nah, hipotesa ini kita kan belum melakukan penelitian apapun, tapi sudah ada hipotesa. Maka kebutuhan hipotesa pada apa yang kita sebut penelitian saintifik itu sebetulnya kebutuhan yang sifat filosofis, bukan kebutuhan yang sifatnya empiris gitu. Satu. Kemudian yang kedua, sains itu selalu berupaya untuk membuktikan sebab dari setiap hal yang ingin yang kita sebut sebagai akibat. Jadi pada setiap akibat selalu ada sebab misalnya. Nah, itu yang ingin coba dibuktikan oleh sains. Prinsip ini ya, kenapa kemudian pada setiap sebab kenapa kemudian pada setiap akibat itu memiliki sebab? Ini sebetulnya prinsip awal yang ada pada kajian-kajian filosofis, yaitu begitu saja dipakai oleh sains. Kemudian yang kedua, ada prinsip identitas namanya ya, yang itu bertentangan nanti dengan prinsip kontradiksi misalnya, atau prinsip non kontradiksi. Temuan sains pastilah tidak mungkin berkontradiksi, Ya. benar atau salah ya kan? Tidak mungkin benar sekaligus salah ya. Efektif atau tidak efektif, tidak mungkin efektif sekaligus tidak efektif. Nah, prinsip-prinsip saintifik, ya prinsip-prinsip yang dipakai oleh saintifik ini menurut saya adalah prinsip-prinsip yang itu ditemukan oleh atau didasari melalui apa yang kita kenal sebagai filsafat. Bahkan nih kalau kita mau sedikit membuka kajiannya Immanuel Kant misalnya, ketika bicara hal-hal yang sifatnya empiris, ya. Jadi semua benda, ya, apa yang kita sebut hal-hal yang empiris itu pastilah dia meruang dan mewaktu, kira-kira begitu ya. Nah, kata Immanuel kan ruang dan waktu itu bukanlah suatu hal yang eksternal, ya, bukanlah suatu yang objektif real. Ya. Ruang dan waktu itu adalah sesuatu yang subjektif juga, sesuatu yang sifatnya kategoris pada pikiran itu. Dengan demikian, pada setiap yang empiris selalu meliputi ruang dan waktu, dan karenanya selalulah filosofis itu. Jadi dengan demikian, empiris pun selalu menyaratkan hal-hal yang sifatnya filosofis. Jadi dengan demikian agak susah kita memisahkan hal-hal yang saintifik itu atau hal-hal yang empiris itu begitu terpisah dengan yang kita sebut filsafat gitu kan. Artinya jangan-jangan nadi pada setiap yang kita sebut sains itu nadinya adalah filsafat, jangan-jangan begitu. Lalu Iya. kemudian kita lupa bahwa di situ ada filsafat. Iya. Nah, itu yang selama ini menurut saya barangkali yang diasumsikan begitu saja oleh orang-orang pelajar sains itu, sehingga kemudian seolah-olah filsafat tidak dibutuhkan. Namun demikian saya bukan menolak sains ya. Sains tetaplah satu cabang ilmu pengetahuan ya kan. Satu cara untuk sampai kepada satu pengetahuan yang hari ini memang perkembangannya sangat bagus. Tetapi kemudian mengabaikan filsafat sama sekali, saya kira itu satu ketidaktepatan lah ya untuk menyebut bahwa pengetahuan itu hanya murni dari pengamatan yang sifatnya empiris. Begitu kira-kira, Mas. Oke, saya nangkapnya adalah jawaban Mas Cahya itu tuh mengatakan bahwa science itu tuh bekerja dengan mengandaikan hal-hal yang dia itu sebetulnya filosofis gitu. Maksudnya prinsip-prinsip saintifik itu sebetulnya bukan saintifik, itu adalah pandangan filosofis. Contohnya adalah yang tadi ya, bahwa kita membuat hipotesa, adanya sebab akibat kausalitas, lalu adanya non-contradiction. Itu tuh bukan saintifik loh, tapi itu adalah filsafat juga. Jadi prinsip prinsip saintifik itu sendiri itu tuh adalah filsafat gitu kan. Jadi dalam hal ini filsafat masih berguna dalam sains. Eh, tapi bagaimana Mas Cahya membantah atau menanggapi ucapan yang bilang bahwa ya tapi kan untuk proses memahami alamnya atau maksudnya untuk apa ya? Misal
misal untuk ngomongin soal kuantum teori ya, untuk memahami dunia kecil, untuk memahami dunia yang kecil banget tuh dalam fisika tuh, quantum mechanics. Para ahli fisika itu tuh mereka nggak membaca filosofi, mereka nggak membaca filosofi of science misalkan, tetapi mereka membaca ya quantum mechanics, mereka membaca fisika gitu loh. Nah, dalam hal ini filsafat itu betul-betul kelihatannya betul-betul nggak ada gunanya gitu loh. Jadi itu biasanya yang mereka bilang. Oke, mungkin memang prinsip-prinsip scientific, prinsip-prinsip yang dipakai sains itu filosofis. Tetapi ketika kita mencoba betul-betul memahami dunia, alam, itu kita kayak apa ya, kayak berlepas dari filsafat itu sendiri. Itu menanggapinya gimana, Mas? Ya, itu kan apa ya, kayak semacam diabaikan ya kan ya. Hmm. Semacam diabaikan bahwa sebenarnya eh, penelitian kuantum mechanics pun ya itu saya kira itu juga berangkat dari satu asumsi-asumsi atau paling tidak beginilah ya, bahwa pada setiap apa yang kita sebut temuan saintifik itu paling tidak ada dua hal yang perlu kita ketengahkan ya. Pertama misalnya adalah apa yang kita sebut sebagai context of justification dan context of invention misalnya. Jadi context of invention itu bisa muncul dari mana aja, bahkan dari filsafat, dari agama ya. Ya kayak semacam yang biasa kita sebut lah ya, bahwa Newton itu kejatuhan apel gitu kan. Jadi apel itu adalah context of invention-nya sebetulnya ya. Atau mungkin Abdus Salam ya yang menemukan electroweak itu kan ya, yang kemudian dapat apa itu penghargaan juga ya di bidang fisika itu bersama Stephen Weinberg itu konon ceritanya juga context of invention-nya dari pendekatan-pendekatan keagamaan. Hmm. Nah, yang mungkin membuat mereka berbeda itu adalah pada konteks of justification-nya ya, proses pembuktiannya, proses penelitian, proses pengamatan, itu yang mungkin mereka berbeda. Tetapi bagaimana awal mula mereka melakukan itu kan adalah sesuatu yang tetap saja menurut saya membutuhkan yang saya sebut sebagai non scientific juga gitu kan. Hmm. Sesuatu yang dari luar. Nah, bisa jadi itu salah satunya adalah filsafat. Ini selain persoalan prinsip-prinsip yang ada pada yang kita sebut sebagai sains tadi itu ya. Ya. Em, Bagaimana kalau gini? Saya juga punya banyak teman-teman yang dia itu condong kepada scientism atau scientisme yang memandang bahwa oh, oke, sains adalah satu-satunya jalan yang bisa kita pakai atau sebagainya lah. Mereka itu tuh juga apa ya? Mereka mengakui bahwa memang di dunia ini ada hal-hal yang dia itu non scientific gitu loh. Maksudnya bahkan beberapa di antara mereka ngaku kok kalau yes, moralitas itu tuh nggak bisa digapai dengan science. Nggak seperti ini ya, tokoh di TikTok yang ngomong kalau science tuh bisa kok menggapai moralitas. Nggak seperti itu ya. Tapi mereka mengakui kalau ada beberapa hal yang non-scientific gitu loh. Tapi masalahnya adalah, oke, kita punya beberapa hal yang non-scientific. Tapi mengapa hal yang non-scientific ini, itu tuh dia mesti jatuh kepada bahasanya filsafat atau bahasanya agama gitu loh. Mengapa eh maksudnya mereka masih selalu mengagung-agungkan bahwa nih kita punya sains dan kita punya bukti. Ini kita punya hipotesis, lu buktikan. Tetapi mereka menganggap kalau agama atau filsafat itu tuh cara kerjanya nggak seperti itu. Jadi mereka kayak memandang bahwa bahasan-bahasan yang termasuk dalam golongan non-scientific itu tuh tidak relevan lagi untuk dibahas gitu. Itu nggak berguna lagi untuk dibahas. Itu bagaimana Mas menanggapinya bahwa yes memang ada beberapa hal-hal yang dia tuh non scientific tapi ya itu bukan hal yang mesti kita bahas gitu loh karena itu juga nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Itu Mas menanggapinya gimana Mas? Iya, kan memang benar ya. Tidak semua ada lah ya. Ada beberapa yang kemudian itu tidak saintifik. Bahkan eh,
dalam filsafat itu juga kadang ditanda kurungi ya. Misalnya filsafat Immanuel Kant itu kan ya ada das Ding As itu kan juga ditanda kurungi gitu kan. Dan sebagai ruang ruang bagi keimanan kan. Hmm. Itu di filsafat itu. Tentu saja itu ruang das Ding Ansih hmm, filsafat masuk dalam tanda kurung di situ ya sekaligus tidak saintifik juga kan itu di dalam kajian filsafat gitu kan. Tetapi kan persoalannya kenapa kemudian ketika masuk ke dalam penelitian-penelitian saintifik yang itu prinsip-prinsipnya sudah filosofis gitu kan, tidak mau diakui itu kan kenapa itu tidak diakui itu kan ya kenapa emangnya gitu kan karena saya melihat bahwa ada keterputusan epistemologi menurut saya ketika kita mencoba membedakan filsafat dan sains belakangan ini misalnya. Nah, dalam pemahaman saya antara empirisme, rasionalisme itu satu satu rangkaian yang sebetulnya linier. Kalau kita masuk sedikit ke dalam kajian epistemologi misalnya, maka pertama yang perlu kita cek misalnya adalah sumber-sumber pengetahuan itu dari mana misalnya. Katakanlah alam itu sendiri ya. Kemudian bisa jadi pikiran. Ketika pikiran itu meneliti pikiran itu sendiri, maka pada saat itu pikiran sebagai alat sebagai sumber bagi pengetahuan. Nah, di dalam runtutan atau deretan pengetahuan itu sebetulnya yang kita temukan adalah proses pengetahuan yang sifatnya linier. Tidak ada di situ proses sampainya kita kepada satu kesimpulan tertentu sama sekali mengabaikan yang kita sebut sebagai filsafat. Contoh sederhana begini ya. Contoh sederhana begini Mas. Jadi empiris itu kan sebetulnya tidak bisa membuat satu kesimpulan bahwa A atau B sebagai sebab bagi satu peristiwa tertentu. Contoh misalnya begini. Kalau kita menaruh panci di atas kompor, ya kan? Lalu kita kasih air, maka air itu mendidih. Gitu kan. Lalu yang kita menyebutnya api sebagai sebab bagi mendidihnya air. Pernyataan kita atau kesimpulan kita bahwa api yang menjadi sebab mendidihnya air itu bukanlah pernyataan atau penjelasan yang empiris, tetapi itu penjelasan yang filosofis. Kenapa? Karena yang empiris itu kita hanya melihat satu runtutan kejadian. Ada api, ya kan? Lalu ada panci, kita letakkan panci, lalu kita masukkan air, ya kan? Lalu airnya mendidih, itu urutan kejadian. Suatu peristiwa urutan kejadian. Tapi ketika kita menyimpulkan bahwa di situ api menjadi sebab bagi mendidihnya air, itu penyimpulan yang filosofis. Hmm. Karena air bukan sebab sebagai sebab, ya kan? Sorry, api bukan sebab sebagai sebab dan air juga bukan akibat sebagai akibat, ya kan? Hmm. Itu sebab akibat itu adalah konklusi universal yang kita dapatkan dari penyimpulan yang sifatnya filosofis. Nah, hal-hal kayak begitu kemudian diabaikan kan? Ini yang kadang kita, loh kok bisa? Ya di berbagai penelitian, baik penelitian yang sifatnya nano ya, kuantum dan segala macam itu kemudian diabaikan begitu saja gitu loh. Padahal proses penyimpulan kita pun itu sudah sangat filosofis sekali. Itu yang menurut saya belakangan ini kayaknya dilupakan ya oleh pendekatan saintifik itu sehingga seolah-olah empiris pada penelitian empiris ya pencarian pengetahuan secara empiris sudah dianggap cukup. So, oke, mungkin saya akan bertanya seperti ini. Em, ini ada yang ngomong kayak gini bahwa, tapi kan Mas, antara filsafat dengan sains, oke, mungkin mereka bisa mengakui bahwa ada beberapa filsafat yang dia tuh masih berguna ya. Mereka nggak se-ekstrim Stephen Hawking yang bilang filsafat sudah mati, tapi mereka bilang bahwa, oke, aku akan mengakui kalau filsafat tuh masih ada yang berguna, tapi masih banyak filsafat yang dia tuh nggak berguna gitu loh. Jadi mereka ngasih contohnya kayak gini, Mas. Science, science itu dia berkembang gitu loh. Jadi kita mudah untuk menemukan konsensus karena kita memiliki bukti yang empirik gitu kan.
sehingga kita bisa move on dan kita bisa meninggalkan perdebatan lama. Tapi filsafat, on the other hand, filsafat itu tuh dari zaman dulu banget sampai zaman sekarang itu tuh masih memperdebatkan hal yang sama. Saya kalau di video saya suka ngedebatin soal theism dengan naturalism, suka ngedebatin soal moral realism dengan anti realism, suka ngedebatin apa lagi ya. Bahkan ada beberapa aku lagi baca buku yang mendukung soal skepticism bahwa bagaimana kita tahu kalau dunia luar, dunia eksternal itu nyata gitu loh. Ini kan adalah apa ya? Adalah pembahasan yang sepertinya kita tuh nggak bakal pernah mampu untuk menemukan titik terang gitu loh. Apakah moral objektif itu ada atau enggak? Apakah Tuhan itu ada atau enggak? Apakah dunia eksternal itu ada atau enggak? Sepertinya kita tuh akan selalu terjebak dengan hal-hal ini. Apalagi dengan ini satunya yang aku suka tuh eh, masalah sulit kesadaran, hard problem of consciousness gitu loh. Sepertinya kita nggak bakal Iya. maju-maju loh. Nah, jadi bagaimana Mas Cahya menanggapi ini bahwa filsafat dari zaman dulu itu selalu aja memperdebatkan hal-hal yang itu-itu aja. Sedangkan sains tuh akan selalu move on, selalu berkembang berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan. Itu bagaimana, Mas? Iya, eh, memang ciri filsafat begitu ya. Kalau filsafat nanti disuruh bekerja seperti sains, ya berarti sains jadi hilang nanti kan. Iya. Karena memang ciri filsafat begitu, mencoba mencari hal-hal yang sifatnya universal, hal-hal yang sifatnya eh, bahasa arke dalam tradisi Yunani gitu kan ya. Itu karakter dasar atau ciri dasar dari filsafat. Maka ketika itu kemudian tidak lagi dilakukan, ya itu tidak lagi eh, filosofis menurut saya, apa yang terjadi gitu. Nah, karena itu menurut saya filsafat ini, saya setuju dengan beberapa penjelasan Martin Surajaya itu ya. Memang seharusnya berdampingan dengan sains sebetulnya ya. Bersamaan dengan sains, tidak kemudian meninggalkan sains. Sebetulnya kalau yang saya pahami, tidak pernah itu filsafat juga meninggalkan sains sebetulnya. Bahwa sains kemudian agak sedikit durhaka mungkin iya gitu loh. Ketika terutama setelah ada di tangan seorang influencer gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau baca filsafat modern yang kontemporer juga banyak perkembangannya. Saya belum lama ini juga membaca filsafatnya Graham Harman ya, realisme spekulatif ya. Hmm. Salah satu temannya Kuantang Miasuh lah ya, itu juga belakangan banyak dibaca oleh orang-orang Indonesia ya. Graham Harman ini juga bicara misalnya satu hal yang sangat sederhana menurut saya, bahwa pada yang setiap kita sebut objek ya, tentu saja sains itu selalu bicara objek. Pada setiap yang kita sebut sebagai objek, kata Graham Harman, itu selalu ada dua hal. Sesuatu yang sifatnya ke dalam, ya, bahasa dia itu adalah inwardness, ya, yang masuk ke dalam, itu yang berkaitan dengan struktur-struktur objek itu. Lalu kemudian yang sifatnya outward, ya, outwardness, yang sifatnya keluar. Contoh misalnya, kalau kita ditanya misalnya VOC, yang kita sebut VOC itu yang mana? Karena yang ada itu kan cuma jembatan, ya kan, pelabuhan, bendera, gudang-gudang gitu. Lalu VOC sendiri yang mana? Maka berarti VOC sebagai suatu objek, ya, yang kita sebut objektif bahkan, itu selalu terstruktur. Pertama, ya dari unsur-unsurnya yang sifat inwardness-nya tadi itu. Lalu kemudian yang kedua, ya terstruktur dari sifatnya yang luar, ya dari sejarahnya, relasinya dengan berbagai lembaga-lembaga yang lain, Hmm. kemudian peran-peran dia secara sosial di masyarakat, ya, atau mungkin praktek-praktek kolonialisasi yang dia lakukan. Gitu. Nah itu lalu kemudian dikumpulin ya, menjadi satu kesatuan, maka itulah yang disebut VOC. Jadi dengan demikian VOC sebagai suatu subjek objek gitu, tidak hanya bersifat material empiris. Gitu. Nah berangkat dari sini, kalau kita kembalikan kepada objek-objek saintifik tadi yang kemudian juga diragukan, apakah itu juga betul-betul eksternal?
pada si inwardness-nya itu eksternal. Jelas ya. VOC jelas benda-bendanya ada, bendera-bendera ada kan. Pelabuhan-pelabuhannya ada. Untuk dilakukan ya kita coba datang aja di situ, coba bentur-benturin kaki kita misalnya. Kalau kerasa ya mungkin ada gitu kan. Tapi di sisi lain tidak cukup itu untuk memahami apa itu VOC, tapi juga ada konstruksi yang sifatnya mental, ya kan? Yang itu berangkat dari proses sejarah, ya, proses konstruksi sosial yang ada di masyarakat dan segala macam. Barulah kemudian itu lahir yang kita sebut sebagai VOC. Nah, saya yakini konstruksi sains ya, ketika menemukan berbagai kajian apa ya hasil-hasil riset misalnya hasil-hasil apapun itu saya meyakini itu juga terkonstruksi sebagaimana dikatakan oleh Graham Harman itu dan ini Graham Harman ini orangnya masih hidup ini sampai sekarang ini orangnya masih hidup sebagai salah satu tokoh penting di dalam kajian realisme spekulatif itu menunjukkan bahwa sebetulnya filsafat itu tidak stagnan banget juga gitu ada selalu ada upaya juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada hari ini. Terutama memang musuh berat filsafat ini dua kan memang ya. Agama dan sains hari ini memang. Saya kira Uh, begitu Mas ya. Oke, mungkin nggak stagnan ya, tapi ada upaya lah untuk, maksudnya ada perkembangan gitu loh. Seperti yang tadi, sebetulnya saya mau membantah itu lagi, cuman karena saya kebetulan bukan skeptis, jadi saya nggak bakal membantah itu ya. Saya tadinya tadinya saya mau membantah kalau enggak itu tuh meskipun kita datang ke objeknya langsung, terus kita tendang-tendangkan eh, kaki kita, itu adalah masih bagian dari ilusi otak kita kurang lebih kayak gitu. Tapi aku nggak bakal ke sana ya. Tapi ini loh Mas, so oke, kita memiliki upaya-upaya filsafat berkembang, tapi tetap saja eh apa ya, titik terangnya itu tuh nggak seperti sains gitu loh. Maksudnya kalau sains itu kan betul-betul apa ya, betul-betul nih dulu kita mungkin memandang geosentrisme ya, kita memandang kalau matahari itu mengelilingi bumi gitu. Tapi ketika datang Copernicus, Galileo, Newton dan sebagainya, kita betul-betul udah meninggalkan geosentrisme itu gitu loh. Kita pindah kepada heliosentrisme. Tapi filsafat sepertinya itu nggak kayak gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa, bahkan aku pun yang bukan saintism, bahkan aku pun tidak melihat bahwa di masa depan akan ada titik terang antara perdebatan antara misalkan utilitarian sama deontologis lah. Misalkan perdebatan moralitas itu, saya ngelihatnya bahwa selamanya mereka tuh akan memperdebatkan itu gitu loh. Dan tidak akan mampu mencapai titik terang dan oke, oke kita move on lah, kita tinggalkan deontologis, ayo kita ikuti Jeremy Bentham saja misalkan. Kita masuk ke dalam utilitarian dan kita tinggalkan Immanuel Kant. Tapi nggak kayak gitu kan? Nah, poin saya tadi di sana loh. Maksudnya ada beberapa hal yang dia itu selamanya, mungkin, mungkin selamanya gak bakal pernah eh, maju dan akan terus berdebat. Jadi ini akan menuntun saya pada pertanyaan kayak, bisa nggak sih kita mengetahui dalam filsafat, maksudnya kita tadi udah ngomongin, kita udah sepakat bahwa ada beberapa hal yang dia itu non-scientific. Tapi bisa nggak ya kita mengetahui hal-hal yang non-scientific ini gitu loh? Bisa nggak kita mengetahui apakah Tuhan itu ada atau enggak? Bisakah kita mengetahui bahwa moralitas objektif itu ada atau enggak? Bisa nggak sih kita mengetahui bahwa apakah kita punya kehendak bebas atau enggak? Dengan pengetahuan yang mungkin seperti science ya, yang well nggak pasti, nggak absolut, nggak mutlak, tapi kita bisa pede dengan mengatakan bahwa saya yakin ini kebenarannya gitu loh. Bisa nggak Mas dengan filsafat seperti itu Mas? Iya, pendekatan filsafat yang dipakai dalam hal ini kan tidaklah pendekatan yang indrawi ya. Jadi kita sampai kepada satu pengetahuan tertentu dalam keyakinan filsafat yang saya pahami tidak mesti harus dengan hal yang indrawi. Ya, kita Oke. bisa berangkat dengan
pendekatan-pendekatan rasional. Ya. Misalnya, itu juga bisa membawa kita kepada satu pengetahuan yang kita sebut sebagai pengetahuan yang apodeiktik gitu. Nah, pengetahuan apodeiktik inilah yang menurut saya eh, yang bisa mengantarkan kita kepada pengetahuan yang mungkin dalam bahasa sains itu dalam tanda petik ya dianggap tidak ada bahkan karena tidak bisa diuji secara empiris ya kan. Hmm. Maka kata sains itu tidak ada, tetapi dalam penalaran filosofis ya itu bisa kita anggap sebagai satu pengetahuan yang ada, atau paling tidak ya eh, mungkin ada lah, paling tidak ya paling tidak lah ya, kalau mungkin nyata ada mungkin agak berat, atau paling tidak mungkin ada lah ya, paling tidak begitu. Karena begini, eh, dengan sains pun sebetulnya kita tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada gara-gara kita tidak bisa melihat di di bumi ya atau Ya. di langit ya. Kita tahu, saya kemarin baca bukunya Carl Sagan misalnya ya, Kosmos. Ya. Carl Sagan itu menceritakan bahwa ada jutaan galaksi lah ya di dunia ini, ya, di semesta ini. Dan kita bumi ini hanya satu galaksi, Milky Way ya, Bima Sakti. Dan itu pun bumi itu kecil banget kayak titik gitu kan. Lalu di bumi kan kita belum, Mas, stop dulu, Mas. jadi masih yang luas sehingga kemudian eh, Tuhan Mas, pun dianggap tidak ada misalnya. Mas. Nah, karena itu secara filosofis menurut saya yang tidak, asumsi kita adalah mungkin saja ada gitu. Oh. Tadi saya pengen menyetop dulu, soalnya tadi pas ngomongin kosmos, itu tiba-tiba eh, sinyalnya jelek lagi. Tapi Oke, 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 oke. ya, Saya pas, ulang, pas saya kosmos ulang ya, ya. ya, ulang. Pas bagian kosmos tadi, Oke. Mas. Oke. Jadi saya belum lama ini membaca buku Kosmos ya, karya Carl Sagan ya, seorang astronomer yang menurut saya kredibel lah ya. Ya. Dia menjelaskan bahwa di semesta ini ada jutaan galaksi, dan bumi ada di satu galaksi, galaksi Bima Sakti, Milky Way ya. Dan bumi itu kayak titik itu. Di galaksi Bima Sakti, bumi pun masih kayak titik. Belum bagaimana dengan jutaan galaksi yang lain. Para peneliti hari ini ya kan masih berputar di galaksi Bima Sakti lah paling tidak. Bagaimana dengan pendekatan empirisme mereka bisa mengatakan Tuhan tidak ada, sementara mereka hanya meneliti di bumi gitu. Hanya meneliti ya paling tidak di galaksi Bima Sakti lah, belum di galaksi-galaksi yang lain. Makanya secara filosofis sebetulnya mengatakan mutlak tidak ada itu masih problem sebetulnya, karena kita belum melihat segalanya di semesta ini gitu kan. Jadi sebetulnya kalau sains itu mau konsisten dengan metodenya sendiri ya, bahwa segala sesuatu itu bisa diverifikasi baru kemudian dinyatakan ada atau tidak ada, mestinya dia harus periksa dulu semua itu. Semua galaksi yang ada jutaan itu periksa semua dulu bahwa di pendekatan empiris ya, yang ada membuat itu cara-cara itu ya sama juga sebagaimana dilakukan oleh cara-cara yang dipakai di dalam pendekatan filsafat juga gitu kan. Itu menurut saya kenapa kemudian eh, apa hal-hal yang hari ini mungkin ya, tidak bisa dibuktikan secara saintifik ya, dianggap sebagai sesuatu yang gaib misalnya, lalu kemudian filsafat mencoba menjelaskan dengan cara yang tidak saintifik, yang tidak empiris dalam arti itu, sebagai paling tidak ya, bukan penolakan niscaya tidak ada, tetapi paling tidak mungkin saja ada gitu. Paling tidak itu dulu menurut saya hipotesa agar tidak kemudian terjebak sebagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pendekatan saintifik yang selama ini empiris gitu kan. Ya. Eh, saya bisa setuju bahwa eh, bahkan saya beberapa kali bikin video untuk mengkritik teman-teman New Atheist saya ya, bahwa kalau kamu mau menjadi ateis,
Itu tuh jangan pakai alasan saintifik. Jangan baca bukunya Dawkins. The God Delusion itu argumennya, maaf ya, maaf banget untuk teman-teman, jelek lah. Kecuali The Blind Watchmaker tuh bagus. Kalau The Blind Watchmaker itu lumayan bagus, tapi The God Delusion itu jelek. Jadi kalau mau jadi ateis jangan pakai buku itu ya. Soalnya ada beberapa filsuf lain yang argumennya jauh lebih megah gitu dan oke. Jadi bagian itunya saya bisa setuju ya bahwa dengan sains kita tuh sama sekali nggak bisa menyentuh eh, apakah Tuhan itu ada atau enggak gitu loh. Nah, tapi mengenai soal pengetahuan empiris dan rasionalisme yang tadi, BTW ini udah hampir 1 jam, mungkin ini satu pertanyaan lagi. Oke, tapi bisa nggak Mas kita pede, maksudnya eh memahami hal-hal yang non empirik? Kita kan pakai pengetahuan rasionalisme ya. Tapi apakah pengetahuan itu juga sama dengan empirisme? Maksudnya saya bisa balik lagi seperti tadi ya, bahwa um, science itu bisa dengan mudah maju gitu. Soalnya ya bendanya ada gitu kan, material. Jadi kita semakin apa ya, kita lebih mudah untuk memverifikasi atau memfalsifikasi suatu hipotesis gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang dia itu non empirik, untuk hal-hal yang dia itu mesti kita gapai dengan rasionalitas, seperti Tuhan, moralitas, atau semua hal yang non-empirik itu. Ini kan apa kriterianya? Kita bisa mengatakan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Soalnya kalau misalkan kita lihat, misal dalam channel YouTube aku tuh sering ngomongin soal Tuhan ya. Ada argumen yang bagus banget untuk menjustifikasi keberadaan Tuhan. Oke, mungkin Tuhan tuh ada ya dengan argumen kosmologis lah, dengan argumen teleologis dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain pun, itu banyak juga tuh argumen yang sama baiknya untuk mendukung klaim bahwa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu tuh nggak ada. Contohnya dengan problem of evil, dengan divine hiddenness, dengan argumen yang lain juga. Jadi kayak apa ya? Bagaimana kita memutuskan untuk mengatakan bahwa oke, Tuhan ada atau Tuhan mungkin ada atau Tuhan tidak ada dan Tuhan mungkin tidak ada. Itu jadi kayak ada spektrum gitu ya. Bagaimana kita memutuskan spektrum mana yang kita pilih ketika ketika setiap pihak itu punya argumennya masing-masing gitu loh Mas. Dan kita nggak punya bukti empiris yang bisa membantu kita untuk memutuskan nih kita mesti menjadi teis lah, kita mesti menjadi naturalis lah, kita mesti menjadi Islam misalkan dan sebagainya. Jadi bagaimana Mas kriterianya supaya kita bisa memutuskan, oh mungkin Tuhan tuh ada atau oh mungkin Tuhan tuh nggak ada gitu. Bagaimana Mas? Ya, kalau mendekati Tuhan dengan pendekatan empiris itu pasti sangat kesulitan kita ya. Ya, Mendekati Tuhan secara empiris pasti sangat kesulitan. Jangankan sampai ke Tuhan gitu kan, secara empiris. Kita bicara misalnya apa eh, gravitasi bumi ya. Sebetulnya yang kita lihat dari gravitasi bumi itu kan gejala-gejalanya juga kan. iya, Gravitasinya sendiri itu pun kayaknya agak sulit juga dilihat ya. iya. Yang kita lihat kan hanya bentuk atau gejala-gejala yang lain ya. Sama juga mungkin kalau kita melihat arus listrik misalnya, yang kita lihat ya pasti cuma lampu yang menyala misalnya, Hmm. atau kabel yang menjalar. Sementara arus listriknya sendiri kayaknya agak susah juga kalau kita mau amati secara empiris gitu. Itu hanyalah hal-hal yang masih mungkin kita sebut sangat dekat dengan kita lah ya. Itu masih agak-agak kesulitan dengan kacamata empiris gitu. Ya. Nah, kemudian dibawa kepada hal-hal yang sifatnya ketuhanan, barangkali peran yang lain selain yang sifatnya empiris. Ya, menurut saya pendekatan yang mungkin adalah salah satunya pendekatan yang filosofis, rasional filosofis gitu. Nah, di situ mungkin kita bisa bermain-main dengan argumen, bermain-main dengan logik gitu.
Maka menurut saya itu bisa mengantarkan kepada satu, eh, kalaupun itu bukanlah sesuatu yang bisa kita gambarkan sebagai sosok yang tampak, tetapi paling tidak kita membuat satu gambaran bahwa ada hal lain yang membuat kita meletakkan hal itu sebagai yang punya kekuatan paling tidak gitu. Atau contoh lain begini, eh, misalnya saya itu sudah mencoba membuktikan dengan sangat bagus misalnya bagaimana alam semesta ini berawal. Tentu saja teori yang bisa kita sebutkan adalah teori Big Bang misalnya kan ya. Sangat bisa menjelaskan bagaimana alam semesta itu berawal. Tetapi teori Big Bang itu tidak bisa menjelaskan mengapa alam semesta ada. Bahwa alam semesta berproses ya, dari proses ledakan lalu kemudian membentuk masalah itu bisa dijelaskan mungkin. Tetapi mengapa semesta ada? Mengapa kok tidak tiada saja misalnya? Itu saya kira ruang penjelasannya agak susah masuk di sains gitu kan. Nah, disitulah menurut saya kemudian hal-hal yang sifatnya filosofis itu perlu hadir. Jadi kita jelas saja misalnya berangkat dari hal-hal pendekatan filosofi tadi bahwa tidak satupun secara filosofis yang hadir sebagai akibat yang diawali oleh sebuah sebab gitu kan. Maka kalau alam semesta ini adalah yang tadi dijelaskan prosesnya melalui proses Big Bang gitu kan. Itu dianggap sebagai sebuah akibat, berarti ada satu sebab. Ada satu sebab di sana yang itu tentu saja bukan alam semesta itu sendiri. Ini merupakan argumen yang bisa membawa kita, walaupun kita tidak bisa menggambarkan sosoknya, ya, seperti itu misalnya, tetapi paling tidak itu membawa kepada satu pemahaman bahwa mungkin saja itu ya ada satu sosok di situ yang itu memang menjadi sebab bagi lahirnya alam semesta. Karena dalam filsafat itu yang saya pahami, Mas ya, dan dua yang membahas Tuhan dan alam semesta. Saya menjelaskan Tuhan itu sebagai yang personal dan menjelaskan sebagai yang impersonal. Nah, ini kalau ditarik ke kajian sedikit agak Islam gitu ya, yang personal misalnya diwakili oleh Al-Ghazali dan pengikutnya lah ya, bahwa Tuhan itu berkehendak bisa melihat ya, di personalisasi. Nah, sementara ada penjelasan yang lain itu lebih berbicara secara emanatif ya, secara emanasi, bahwa alam semesta ini bukan bukan proses penciptaan dari Tuhan, tapi proses emanasi Tuhan. Proses emanasi bahasa yang bisa kita jelaskan. Nah, sehingga ketika kita menjelaskan tadi asal usul alam semesta, maka kita masuk ke situ. Dari sisinya Al-Ghazali mungkin sosok personal Tuhan yang digambarkan dengan berbagai atribut kepersonalannya. Ada sosok lain yang ada Ibnu Sina, kemudian coba menjelaskan itu, ya itu bagian dari pancaran Tuhan, pancaran ilahi. Nah, ini saya berkeyakinan bahwa beyond beyond science itu ada kemungkinan bahwa di situ ada satu sebab yang membuat semesta ini lahir. Entah sebab itu kita sebut sebagai personal ataupun sekaligus non personal. Saya tahu kita bisa apa ya? Kita bisa memperdebatkan soal apakah ada akibat, apakah ada penyebab untuk alam semesta atau enggak, apakah Tuhan personal itu ada atau enggak. Tapi kayaknya itu bahasan lain. Eh, itu bisa kita debatkan, kita bisa nggak setuju soal itu. Tapi ada satu hal yang bisa kita setujui, yaitu ada sesuatu yang dia itu beyond science gitu loh. Yang mana kalau misalkan kita membuang filsafat, kita tuh apa ya? Maksudnya hal yang Mas barusan sampaikan itu tuh betul-betul bukan bahasan saintifik lagi ya. Dan jadi kita bisa setuju bahwa filsafat ini butuh loh untuk menjelaskan hal-hal yang dia itu tidak bisa lagi dijelaskan oleh sains. Makanya cukup aneh juga kalau misalkan ada
penonton dari influencer ini yang dia beragama, dia Muslim mungkin, tapi dia membuang filsafat gitu ya. Dia mengatakan kalau filsafat itu nggak penting gitu. Eh, Dia mengatakan kalau apa logika mistika nggak penting. Dia mengatakan kalau yang penting hanya apa yang bisa dibuktikan secara saintifik gitu loh. Tapi dia masih percaya sama Tuhan gitu loh. Dia masih percaya sama Tuhan gitu. Jadi itu buat aku kayak nggak usah diomongin ya. But anyway, ini udah 1 jam, Mas Cahya. Makasih banget sudah berbincang Siap, siap. eh, di channel saya. Oke, Kapan-kapan terima kasih. ya, Apa kapan ya, yang pasti enggak lah filsafat itu apa jurusan filsafat dan fakultas filsafat tidak mungkin ditutup lah, yang susah lah nutup itu. Terima kasih. Selamat siap. menonton teman-teman. Mohon maaf kalau ada eh, jawaban-jawaban yang kurang memuaskan. Namanya juga No. filsafat. Ada untuk ditolak, ada untuk dikritisi. Justru kekurangan-kekurangan argumen itulah yang melahirkan perdebatan menurut saya. Iya. Siap. Thank you Mas Cahya, Mas Helianto. Aku izin Siap, siap. menutup dulu.